Baru saya tahu bahwa ya itu loh Mbak namanya rezeki, dia bilang gitu. Rezeki itu bisa datang kapan saja, di mana saja, dia bilang gitu. Dan itu yang bikin saya dapat tamparan bahwa pertanyaan jawaban itu ternyata memang ya rezeki miliknya Allah. Dia akan datang sendiri gitu. Nah itu yang saya jadi yakin bahwa pekerjaan saya apapun saya bisa gitu kalau misalkan Allah mengizinkan rezeki itu untuk datang. Katanya orang hijrah susah, saya juga bingung. Menurut saya setelah hijrah itu justru malah dimudahkan banyak hal. Mudah banget, saya juga nggak ngoyo-ngoyo banget, nggak kayak dulu. Dan harusnya kita memang jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Nah belajarnya apa ya? Belajarnya yang sekiranya apa yang kita kerjakan hari ini kita panennya bukan cuma di dunia, tapi panennya di akhirat nanti ya Pak ya, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beta Nuri Damayanti. Bisnis saya namanya Deterjen Laundry. Alamatnya ada di Jalan Wilis Madya nomor 3 Kediri. Dan ini suami saya. Nama saya Satrio. Kita terjun dalam satu bidang yang sama di bisnis laundry. Jadi itu awalnya saya itu karyawan dan saya kebetulan kerjanya itu keliling Indonesia gitu. Kantornya memang ada di Jakarta, tapi setiap harinya saya harus keliling ke Indonesia gitu. Jadi itu yang membuat saya kehabisan waktu untuk keluarga. Pertamanya saya ada di Bali, terus pindah ke Jakarta karena di Bali itu ada 76 kantor awalnya di Indonesia bagian timur. Terus di sana juga ternyata waktu itu prestasi saya bagus, terus dipindah ke Jakarta. Nah, di situ sampai pegang 220 kantor waktu itu. Itu yang bikin saya nggak bisa pulang ke rumah. Jadi 1 bulan itu cuma 9 hari aja di rumah gitu. Sedangkan saya sudah punya anak waktu itu kan udah harusnya saya banyak waktu di rumah, tapi karena memang kerja yang membuat saya tersita banyak waktu, jadinya ya udah nggak pernah di rumah. Jadi 1 bulan cuma 9 hari aja di Jakarta. Nah itu yang membuat saya kebingungan. Waktu itu bapak saya datang ke Jakarta gitu. Habis itu terus bapak bilang sama saya, Beta, saya mau tinggal sama kamu di Jakarta. Nah, itu yang saya bingung. Tinggal di Jakarta itu saya tinggal di apartemen, sedangkan saya nggak pernah pulang gitu. Terus bapak saya gimana kalau tinggal di apartemen kan kasihan gitu. Makanya saya bilang sama bapak, saya yang resign gitu. Saya yang resign, saya yang pulang ke Kediri, saya bilang gitu. Waktu itu tahun 2017, Mas. Nah, tahun 2017 itu saya pulang ke Kediri dengan kondisi yang saya jobless, nggak ada pekerjaan sama sekali dan bingung mau kerja apa gitu. Dulu di perusahaan asuransi, di mana waktu itu memang saya juga nggak tahu ternyata memang asuransi itu salah satu riba ya, yang baru tahu setelah saya pulang. Karena memang waktu itu nggak ada kepikiran bahwa asuransi itu riba. Oh ternyata memang ini ya, asuransi itu salah satu lembaga yang ribawi gitu. Itu yang membuat saya semakin yakin nggak kepingin balik lagi. Karena memang waktu itu kalau dibilang posisi saya udah lumayan bagus banget, udah prestasi udah banyak, terus gaji sudah cukup, terus nggak ada apapun yang saya kejar. Tuh waktu itu saya nggak pernah, meskipun saya punya banyak uang, tapi saya nggak pingin umroh. Tapi sama ibu saya dikasih tiket untuk umroh gitu. Saya nggak mau umroh karena memang saya waktu itu pegang project untuk Indonesia itu senilai 3 miliar. Terus ibu saya ngasih tiket umroh, jadi kayak dapat ini harus mana dulu yang harus saya ini jalanin dulu. Waktu itu Desember, jadi harus saya bikin planning untuk 1 tahun ke depan. Nah itu benar-benar yang saya dilema waktu itu. Ibu saya bilang, kalau kamu nggak pergi umroh, kamu keluar aja kerja. Gitu. Saya bingung kan, loh Bu, saya ini nggak bisa, habis baru pindah dan saya harus bikin project. Ibu minta saya umroh, sedangkan umroh kan nggak sebentar gitu kan. Ya udah terserah kamu, katanya gitu. Ya akhirnya karena ibu ngancem, jadinya saya umroh.
Saya itu berdoa, yang tadinya awal-awalnya tuh saya doa gimana caranya saya bisa prestasi saya tinggi, gaji saya naik, jabatan saya naik gitu. Nah pas waktu di umroh itu saya memang berdoanya nggak ada unsur itunya sama sekali. Saya cuma berdoa saya kepingin besok umroh yang kedua saya datang lagi ke sini sama pasangan saya gitu. Berarti belum berpasangan ya? Belum waktu itu belum berpasangan. Jadi lumayan 8 tahun saya sendirian waktu itu tuh dengan karir yang bagus gitu. Dulu katanya wanita karir itu kan keren ya. Saya berpikir dulu memang saya keren waktu itu ya. Nggak tahu ternyata itu tuh membuat saya capek sendiri gitu. Lumayan sebenarnya gaji saya itu sampai 50 juta. Tapi saya masih punya utang, bayangan. Saya juga bingung ya kenapa 50 juta bisa utang, itu nggak mungkin rasanya gitu. Tapi memang saya punya utang. Waktu itu saya juga masih nyicil mobil, terus nyicil rumah juga waktu itu. Apartemen sih dibayarin kantor ya, tapi kalau yang rumah saya di Malang, itu masih nyicil gitu. Kondisi dengan ya namanya juga di Jakarta ya, biaya hidup mahal mungkin ya, jadi saya masih nyicil. Nah begitu resign saya pulang ke Kediri itu saya kaget, ibu saya kerja PNS gitu loh ya, pensiunan lagi, terus dia kerja jadi dosen, gajinya cuma 2.500.000, dia beli mobil baru gitu. Saya kaget ya, mobil saya nyicil, dia beli mobil baru gitu. Itu benar-benar yang, Bu, ini nyicil berapa? Enggak, saya beli cash. Kok bisa gitu loh, ibu saya dengan gaji yang segitu, tapi bisa punya tabungan. Terus habis itu ibu saya juga punya mobil itu cash belinya. Rasanya buat saya amazing gitu, amazing. Dan sedangkan saya 50 juta tuh harus kaki jadi kepala, kepala jadi kaki gitu. Kalau di Jakarta kan sibuk banget memang ya, dari mulai subuh saya tuh harus naik mobil terus pergi ke kantor. Kalau lewat 1/4 jam aja udah macet 2 jam. Nah begitu pulang ke Kediri, kan resign nih, nggak ada waktu sama sekali untuk sibuk kan. Cuman bengong ngeliatin ibu saya, tiap pagi tuh saya perhatiin nih, ibu pagi ke masjid ya kan, pulang terus nyapu-nyapu, siram-siram gitu, terus habis itu sarapan, nonton TV, tidur. Nah itu yang akhirnya saya berpikir kembali tentang arti uang saat itu. Terus ini kalau flashback ya Mas ya, ini benar-benar terjadi. Kalau ini pulang di Kediri itu masih ya sombong lah ya, uang masih banyak ya kan, jabatan tinggi, orang telepon terus. Saya kalau mau keluar, mau di asuransi manapun gitu saya diterima, karena memang saya punya proyek yang nggak ada di asuransi yang lainnya. Itu proyeknya untuk komunitasnya anak muda waktu itu. Nah idealis saya nggak mau kerja di asuransi lagi, nggak mau gitu. Nah itu yang bikin akhirnya saya kejebak sendiri sama omongan saya ya, nggak mau kerja di asuransi tapi nggak punya duit gitu. Akhirnya ya udah bingung ini kerja apa gitu di Kediri, sampai nggak punya uang dan saya utang. Coba bayangkan, saya punya anak 2, anak angkat saya 1, jadi ada 3 anak yang harus saya hidupin, dan saya nggak punya pekerjaan. Benar-benar tamparan buat saya. Saya bilang sama ibu saya, Bu, tolong ajak aku ke panti asuhan. Ini yang saya baru sadar bahwa terbalik antara pola pikir saya sebelumnya dengan pola pikir yang sekarang. Uang terakhir yang saya punya itu waktu itu kurang lebih 3 juta terakhir itu ya, saya nggak punya lagi tabungannya. Terus habis itu saya pikir, saya tahu kalau misalkan sedekah itu bisa bikin kaya, saya tahu gitu. Tapi kan nggak semudah itu ya, di saat kita nggak punya ya. Akhirnya saya bilang sama ibu saya, tapi ya saya mau coba, 2 juta saya kasih ke panti asuhan, 1 juta itu saya sisihkan untuk diri saya sendiri. Terus ibu saya bilang, kenapa sih kamu kok harus di panti asuhan itu? Kenapa nggak di panti asuhan yang di Kediri? Karena itu kebetulan di Gringging tempatnya, kabupaten gitu. Ya aku nggak tahu, kepengen aja ke sana. Ya wis tak anter. Terus nyampe di jalan, berubah pikiran. Yang saya masukin amplop yang 1 juta, yang 2 juta tak taruh di tas. Kebanyakan lah kalau mau sedekah, yang penting kan saya kesini sedekah gitu. Ketemulah sama Bu Nyainya waktu itu di sana, ada Bu Nyainya. Terus ibu saya nangis-nangis lah, intinya dia tuh kecewa atau sedih gitu ya. Saya pulang ke Kediri dengan kondisi yang nggak bawa apa-apa istilahnya ya. Kamu kerja di Jakarta udah sukses, kamu pulang nggak bawa apapun gitu. Nah itu yang bikin ibu saya sedih. Terus ibu tanya, terus gimana ya Bu Nyai, sebaiknya Beta itu dikasih nasihat apa gitu loh Bu, katanya gitu. Terus gantilah dia tanya ke saya, Mbak Beta kesini siapa yang nyuruh? Pertanyaannya cuma gitu aja, siapa yang nyuruh gitu. Saya bilang saya nggak ada yang nyuruh. Terus Mbak Beta kesini mau ngapain? Dia tanya gitu. 2 pertanyaan itu saya nggak bisa jawab gitu. Saya ngapain ya kesini ya? Saya mau sedekah, saya bilang.
Terus siapa yang nyuruh sedekah, dia bilang gitu. Nah, itu pertanyaan yang membuat saya langsung runtuh, yang tadinya saya merasa saya tahu banyak hal gitu ya. Dengan cuman pertanyaan itu aja saya kerasa bodoh banget gitu. Pertanyaan semudah itu aja aku nggak bisa jawab. Saya nggak tahu Bu, siapa yang nyuruh saya datang ke sini, saya nggak tahu. Saya nggak tahu siapa yang meminta saya untuk sedekah, saya nggak tahu, saya bilang gitu. Dia bilangnya, ya Mbak Beta kesini itu yang nyuruh Allah, dia bilang gitu. Ada banyak tempat yang Mbak Beta bisa sedekah, tapi kenapa kok sedekah di sini, dia bilang gitu. Baru saya tahu bahwa ya itu loh Mbak, namanya rezeki, dia bilang gitu. Rezeki itu bisa datang kapan saja, di mana saja, dia bilang gitu. Waktu itu saya memang putus asa, saya nggak ngerti harus cari uang di mana gitu, karena memang jujur saya bingung gitu, saya nggak punya pekerjaan. Saya punya hutang, saya punya anak, dan itu yang bikin saya dapat tamparan bahwa jawaban itu ternyata memang ya rezeki miliknya Allah, dia akan datang sendiri gitu. Nah itu yang saya jadi yakin bahwa pekerjaan saya apapun saya bisa gitu, kalau misalkan Allah mengizinkan rezeki itu untuk datang. Jadi memang waktu saya pulang ke Kediri, saya nggak punya teman. Istrinya Pak Rio ini dulu waktu di Amerika kita bareng-bareng gitu. Jalan bareng gitu ya. Memang karena orang Kediri sama-sama orang Kedirinya di Amerika gitu kan. Bener-bener yang ngerasa, wah ini saudara banget. Namanya Mbak Eli waktu itu. Karena saya nggak punya teman lagi. Karena saya udah lama ninggalin Kediri itu lama. Udah 18 tahun saya tinggalkan Kediri gitu. Nah, akhirnya ngobrol terus sama dia gitu. Terus ternyata istrinya sakit, Mbak Eli ini sakit, teman saya itu sakit. Nah dia masuk rumah sakit, dia bilang sama saya, kamu tuh Mbak jangan sombong gitu loh, maksudnya kamu itu, kan saya bilangin bahwa ternyata asuransi itu riba. Saya bilang sama istrinya dulu tuh kayak gitu, ternyata asuransi itu riba loh Mbak, makanya aku keluar. Terus dia bilang, kamu tuh loh Mbak munafik banget sih, orang kamu itu kan bisa seperti sekarang itu karena asuransi, sekarang kamu bilang asuransi riba, dia bilang gitu. Sempat marah gitu, sempat marah sama saya karena saya keluar, sedangkan dia ngerasa bahwa dia tuh bangga dengan saya karena saya orang Kediri, bisa di Jakarta, punya banyak prestasi, sedangkan saya terus akhirnya kok ngomong asuransi riba gitu. Nah dari situ kita sering komunikasi sampai dia sakit, masuk rumah sakit itu saya datang ke rumah sakit, ketemu sama si Pak Rio ini gitu. Nah di sana saya ngelihat, loh ngurusin istrinya tuh telaten banget gitu. Tapi ya saya sekilas lalu nggak memperhatikan dia, saya memperhatikan teman saya yang lagi sakit. Nah, ternyata lama-kelamaan dia bilang sama saya, Mbak ternyata memang iya ya Mbak ya, asuransi itu riba gitu, dia bilang gitu. Dan terus dia bilang mau hijrah, aku nggak mau lagi di asuransi karena memang benar-benar sakit, uang dia habis untuk biaya rumah sakitnya di asuransi yang sama. Waktu dia di akhir karirnya itu 2017 ya. 2017 itu sakitnya juga sudah mulai parah ya. Sudah sejak 2014 waktu itu sudah mengusahakan untuk berobat ke sana kemari, tapi memang belum diberikan kesembuhan sama Allah. Jadi waktu itu di akhir 2017 ya Bun ya, itu juga dia sempat berpesan kepada saya. Dia juga bilang sih mau keluar dari insuran. Terus habis itu dia pesan waktu itu untuk mau bikin bisnis laundry aja kayak punya Mbak Beta. Nah karena memang yang jenguk dia kan silih berganti, orangnya banyak, saya juga nggak fokus ya sama namanya Mbak Beta ini. Oh ya saya tahu sih, tapi saya nggak paham kalau dia memfranchise-kan laundrynya. Saya pikir laundry ya laundry seperti itu aja lah ya. Saya pikir apa nanti buka sendiri aja kan juga bisa, ya nggak apa-apa lah buka laundry, tapi syaratnya cuma satu, sembuh dulu. Iya. Saya bilang gitu ke dia. Saya juga gitu, bilang gitu, boleh Mbak, kamu kalau mau buka laundry tak ajarin gitu, tapi syaratnya sembuh dulu, saya bilang gitu. Waktu itu ya, dengan saya kondisi saya nggak tahu dia, ya aku bilang gitu, boleh syaratnya. Saya sampai nadar, kalau kamu sembuh, kita buka laundry dan aku pakai hijab. Waktu itu saya belum pakai hijab. Terus dia bilang, dia ketawa, dia pakai hijab duluan soalnya. Ini memang uangnya habis buat biaya rumah sakitnya ya waktu itu. Gimana? Sakit apa kali? Sakitnya itu paru-paru, udah parah ini. Jadi dalam hitungan tahun itu dari 2014 hingga akhirnya 2017 itu tambah drop gitu. Makin parah. Nah setelah dia meninggal, udah kita udah belum connect ya, maksudnya saya teruskan aktivitas hidup saya. Terus habis itu dulu kerja di mana Pak Rio? Saya dulu marketing di perusahaan otomotif. Saya mulai tersadar sama keinginan istri saya, mendiang istri saya yang terakhir itu untuk bikin laundry itu ketika saya banyak menjumpai booth dan outlet deterjen laundry gitu. Jadi kalau naik kendaraan berhenti di perempatan, terjauh ini yang dibilang istriku dulu gitu.
keren ya, maksudnya laundry bisa sampai seperti ini gitu loh. Padahal yang lainnya kan dia laundry di manajemen sendiri, diri sendiri, nggak sampai di franchisein gitu. Karena waktu itu garasi saya juga kosong ya, waktu itu kendaraan saya taruh di ada gudang, waktu itu kita punya ada gudang. Terus habis itu saya lihat kok nganggur gudangnya, lebih baik dimanfaat. Saya kepikiran itu tadi wasiatnya itu saya cari kontak di handphone istri saya, kebetulan handphonenya saya pegang, saya cari kontak kata Peter kan gampang banget ya, namanya nggak pasaran tapi gampang ditemukan urutan kontak. Kalau Agus nanti mungkin banyak Agus yang mana, ini Vita cuma satu, alhamdulillah. Akhirnya saya kontak, saya perkenalkan diri, terus saya punya hajat untuk bikin laundry di mana ya baiknya, tapi saya punya tempat di garasi. Akhirnya dia survei, sempat kepikiran saya mau buka di depan, waktu di jalan depan lah. Ini di isi rumah ini? Di rumah ini. Yang ini toh? Iya. Iya. Jadi saya mitra sebenarnya. Awalnya mitra. Sampai dengan hari ini tetap mitra. Kita mitra keluarga jadinya. Nah, habis itu ngobrol di link harga, ya sudah kita buka di sini. Ya ini jadi testimoni juga ya, bermitra dengan DL seperti apa ya. Waktu itu karena saya punya pekerjaan tetap ya, saya ada pekerjaan tetap, jadi saya nggak bisa fokus di manajemen otomatis. Di awal sudah disampaikan nanti full manajemen dihandle sama DL, deterjen laundry. Jadi alhamdulillah. Jadi nanti sharing profitnya sekian dan sekian. Nggak pusing mikirin biaya operasional, marketing, sebagainya. Semua udah dihandle. Sekian bulan berjalan, terus akhirnya saya baru tahu kalau Ibu Beta ini ternyata single parent. Akhirnya ya 2019 awal ya saya mulai memberanikan diri untuk ngobrol tentang masa depan laundry dan masa depan yang lebih jauh lagi dari laundry. Akhirnya ya saya coba beranikan langsung ketemu sama bapak ibunya. Iya, kaget saya. Tiba-tiba datang. Saya nggak ada di rumah, nggak ada rencana. Awalnya pernikahan pertama saya kan produk pacaran lah. Terus begitu istri saya meninggal, saya mulai paham, mulai mencari esensi keislaman saya itu loh. Maksudnya ini sudah ada di jalan yang benar nomor benar. Terus saya baru sedikit-sedikit mengenal, ternyata seperti ini, laki-laki itu kalau sudah mampu, dia wajibkan untuk menikah saja daripada dia bertemu banyak fitnah dan sebagainya. Istri saya, dia seorang ide kreator ya. Saya pahami, saya lihat-lihat sendiri karena seorang ide kreator mungkin butuh seorang eksekutor ya. Eksekutor. Akhirnya saya resign dari pekerjaan, kita kolaborasi untuk di bisnis laundry. Nah, kebetulan deterjen laundry itu hingga 2019 dia belum punya sub laundry satuan. Jadi satuan ini seperti ini. Jadi kalau laundry karpet, spring bed, sofa itu kan dia otomatis nggak bisa ngerjakan karena nggak bisa masuk mesin kan. Dia kan laundry kiloan aja, baju dan sebagainya. Dari ide kita berdua kita ciptakan laundry satuan. Jadi kita nggak perlu ngesup ke vendor lain gitu. Ya alhamdulillah bisa membersamai kita hingga detik ini dalam bisnis laundry. Toh sesibuk apapun, kalau misalkan memang kita sebagai laki-laki punya kewajiban untuk menunaikan hak Allah, seharusnya bisa sesibuk apapun itu. Nggak ada bayangan harus buka usaha sendiri. Tapi begitu saya keliling ke Diri, ternyata saya masih ingat bahwa di Jakarta dulu tuh kan saya memang hidupnya harus pakai laundry. Kenapa? Karena memang di apartemen, nggak ada jemuran gitu. Jadi ya mau nggak mau harus laundry. Itu yang bikin saya, kenapa nggak saya coba aja deh, kalau laundry kan gampang ya, tinggal setrika doang, nyuci juga pakai mesin, pikir saya gitu. Dengan tabungan saya terakhir waktu itu, saya buka laundry. Saya rombak garasi rumah saya, jadi mobil saya jual gitu ya, mobil saya jual, terus saya tutupin utang-utang saya, termasuk utang rumah waktu itu sudah saya tutupin semuanya, saya nggak punya utang gitu. Istilahnya benar-benar nol, saya nggak, maksudnya yang biasa setiap harinya saya di Jakarta itu kan minumnya kopinya mahal, harga 55.000 gitu ya, pulang di Kediri saya diajakin minum kopi yang harganya 13.000 aja saya nggak mampu beli gitu. Emang bener-bener nggak punya duit gitu. Pilihannya hari ini ngopi atau kamu makan. Jadi akhirnya ya udahlah, saya coba untuk serius di bidang ini dengan keyakinan yang sebenarnya saya sendiri nggak yakin awalnya. Serius nggak yakin. Habis laundry loh mas,
Gimana coba laundry itu bisa menghidupin orang gitu, saya nggak mungkin. Terus ibu saya bilang gini, kamu buka laundry di perumahan, sedang perumahan itu kan banyak yang udah punya mesin cuci, udah banyak pembantu, dia bilang gitu. Cukup bikin saya down gitu waktu itu. Iya bener juga ya sebenarnya kan, logika kan gitu ya. Ya kamu kalau mau buka laundry kamu harus di ruko atau sewa mana. Tapi saya cuma pingin satu, saya nggak pingin punya utang, cuman itu aja awalnya. Nggak apa-apa laku atau nggak laku, saya coba. Tapi begitu Bu Nyai bilang bahwa Allah sendiri yang mendatangkan rezeki buat kita, di situ baru saya yakin benar-benar mau di tempat manapun pasti rezeki datang sendiri. Saya punya keyakinan itu. Ternyata rezeki bisa datang sendiri, bener-bener saya ngerasa wah exciting gitu. Ternyata semangat lah, pokoknya intinya semangat waktu buka laundry pertama kali karena Bu Nyai bilang rezeki bisa datang sendiri. Oke, saya buktikan gitu. Bukalah laundry itu Mas. Begitu buka, seminggu gak ada yang laundry. Gak ada yang laundry, sama sekali gak ada yang laundry. Saya bingung ya, kok gak ada yang laundry gitu. Saya mulai panik, awal-awal sih penuh keyakinan nih, kata Bu Nyai kemarin pokoknya rezeki itu datang sendiri. Terus habis itu saya bersihin laundry itu, saya sapu, saya pel, saya lap gitu ya. Saking gak ada kerjaannya itu. Habis itu keranjang kosong itu saya tata, berdua nih sama asisten saya itu. Berdua saya tata gitu. Terus bapak saya bilang nih, nah masuk ke laundry, ini apa sih keranjang kok disebar gini katanya gitu kan. Saya bilang saya cuman berdoa. Pas waktu saya natain keranjang itu saya tata satu-satu gitu. Memang nggak ada bajunya sama sekali, cuman saya tata. Saya cuman bilang sama Allah, ya Allah saya sudah siap menerima pelanggan gitu. Ini keranjang saya tata gitu. Sampai satu ketika saya agak down waktu itu kan, agak down, ya Allah kok nggak ada pelanggan gitu loh. Ternyata nggak semudah itu buka usaha ya ternyata ya. Pagi itu saya tungguin, gak ada yang datang. Siang saya tungguin, gak ada yang datang. Sore habis maghrib, udah saya mau tutup aja deh gitu. Mau saya tutup, ternyata ada satu orang yang datang. Wih, saya kaget tuh. Udah kayak malaikat gitu datang. Baru pertama kalinya saya ngerasakan bahwa kalau di asuransi saya kan harus cari orang. Ini benar-benar orang datang sendiri. Dan itu pertama kali yang saya nggak pernah lupa. Itu awalnya cuma satu ya orang itu. Habis itu saya beli 5 keranjang. Terus karena saya tata-tata itu tadi penuh tuh rak keranjangnya. Habis udah penuh kan saya beli keranjang lagi nih, agak besar lah yang 5 kiloan saya beli gitu. Saya beli 2, penuh lagi. Saya beli 5, penuh lagi gitu kan. Oh saya beli yang besar lagi yang ukurannya 13 kilo gitu. Penuh lagi. Dari situ mulai terus-terusan datang itu laundry. Saya ingat banget waktu itu di teras itu sampai penuh sama kresek gitu, sampai orang jalan nggak bisa. Itu benar-benar yang saya nggak lupa bahwa ternyata benar rezeki itu datang sendiri memang. Ya itu tadi awalnya saya cuman pikir kan naik tuh dari 2,5 juta, akhirnya 4 juta, 5 juta, 6 juta sampai 10 juta gitu kan. Saya pikir kalau misalkan 50 juta saya kepengen, artinya saya harus punya 5 outlet laundry gitu. Jadi saya nggak punya uang untuk yang outlet berikutnya, tapi saya punya kemauan untuk bisa buka outlet berikutnya karena saya sudah tahu target saya adalah 50 juta waktu itu. Saya 50 juta harus gimana caranya bisa gitu, meskipun saya nggak punya uang. Ternyata qadarullah, Allah maha baik banget. Saya yakin ketika saya memutuskan untuk berada di jalannya, Allah selalu kasih jalan gitu. Saya ditelepon sama orang, waktu itu orang Belanda. Saya juga nggak kenal itu datangnya dari mana, saya juga nggak kenal gitu ya. Dia bilang sama saya, Beta boleh nggak saya investasi di laundry kamu? Dia bilang gitu. Saya tanya kenal dari mana? Saya cuman follow Instagram kamu sama follow Facebook kamu aja, dia bilang gitu. Dia mempercayakan uang puluhan juta ke saya gitu. Ya siapa lagi kalau bukan Allah yang mendatangkannya. Gampang ya ternyata sekarang. Oh gitu ya. Akhirnya saya coba buka kedua. Habis itu saya punya rumah satu lagi, saya buka laundry lagi. Dengan seizin Allah mudah banget Mas. Ya, saya bilang katanya orang hijrah susah, saya juga bingung. Menurut saya setelah hijrah itu justru malah dimudahkan gitu. Dimudahkan banyak hal. Mudah banget, saya juga nggak ngoyo-ngoyo banget, nggak kayak dulu. Kenapa di franchise kan? Awalnya kan saya cuma pengen buka outlet sendiri. Waktu itu karena memang ada temen di Bali, waktu itu dia bilang sama saya, Beta bisa nggak kalau misalkan saya buka usaha kayak kamu? Dia bilang gitu, karena dia ngerasa dia nggak punya pekerjaan, ibu rumah tangga tapi nggak punya kerjaan, pengen kok enak kamu punya laundry di garasi rumah kamu, dia gitu. Terus baru itu saya mikir gimana caranya bisa menduplikasikan. Kalau laundry ini bisa memberikan penghasilan untuk saya, artinya bisa memberikan penghasilan untuk orang lain atau untuk wanita yang lainnya. Itu yang mulai saya berpikir gimana caranya ini laundry
duplikasikan untuk orang lain. Nah, baru saya mulai bikin sistem yang bisa saya omongkan. Kalau saya pintar sendiri kan ya udah laundry saya aja yang gede gitu kan, tapi orang lain kan nggak mendapatkan manfaatnya. Nah, setelah saya ajarin, mereka akhirnya bukalah deterjen laundry di Bali. Sekarang ada 44 cabang di Bali, di Jogja, Surabaya, Tulungagung, Blitar, Sidoarjo, Kediri. Keren Bu. Nanti insya Allah rencananya di Python, ada di Probolinggo. Probolinggo ya, Python. 50 juta itu gaji saya yang kemarin itu udah terlampaui dari bisnis ini. Gimana caranya kita dari baik menjadi lebih baik? Karena memang hidup itu belajar ya, dan harusnya kita memang jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Nah, belajarnya apa ya? Belajarnya yang sekiranya apa yang kita kerjakan hari ini kita panennya bukan cuma di dunia, tapi panennya di akhirat nanti ya Pak ya, gitu ya. Ya, saya percaya ketika saya dapat ridhonya suami, karena saya juga tahu bahwa saya diajarkan untuk kalau jadi istri ya memang harusnya pintunya kan suami ya. Jadi makanya saya ngajakin memang yuk kita bareng-bareng, yuk kerja bareng biar cita-cita kita itu bisa tercapai semuanya. Biasanya wanita karir itu sombong sama suaminya. Memang saya belajar itu memang kalau penghasilannya istrinya banyak, biasanya sombong sama suami. Itu benar-benar saya jaga gimana caranya saya nggak jadi sombong. Makanya selalu setiap kali ada masalah apapun saya selalu minta pertimbangan suami. Terus kita putuskannya juga berdua gitu. Jadi memang semuanya menurut saya kalau ridhonya suami ya saya akan lakukan. Tapi kalau memang nggak diridhoi ya nggak saya lakukan, meskipun itu baik ya, kadang itu baik, mungkin memang baik buat saya tapi belum tentu baik buat hubungan kita. Jadi saya pilih amannya saja deh. Amannya kan kalau istri kan pintunya itu ada di suami gitu. Nah itu kan artinya memang kalau suami ridho artinya ini baik. Dan yang jelas ya dari story yang sudah diceritakan istri saya, yang jelas berapapun penghasilan, mungkin itu 50 juta atau kurang dari itu atau lebih dari itu, yang penting adalah nilai keberkahannya. Iya, betul. Nah, karena keberkahan ini tadi berawal dari cara kita mendapatkannya. Kan banyak orang punya pendapatan lebih tapi caranya mungkin menyalahi hukum Allah, menyalahi apa yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah. Jadi esensi keberkahan ini penting. Berapapun nilainya kalau menurut saya. Jadi mungkin 2,5 juta di awal karir Bu Beta itu juga terasa mungkin ya masih berat, tapi mungkin kalau kamu syukuri insya Allah tercukupkan lah. Dan alhamdulillah di awal kita sebelum menikah kita punya komitmen untuk bebas hutang. Ya, jadi kita menikah tanpa hutang. Iya, dari awal. Ya, dan saya keluar dari pekerjaan saya memulai sesuatu yang baru. Mungkin nggak dari bawah-bawah banget, tapi dari tengah ya mungkin. Tapi alhamdulillah saya merasakan ya keberkahannya ada. Saya pikir anak-anak juga merasakan hal yang sama. Dulu mungkin sama anak-anak agak sulit untuk mengatur. Sekarang alhamdulillah kok lebih mudah ya. Tidak ada penentangan yang mungkin di zaman saya dulu atau apa kata teman-teman, rekan-rekan tentang anak-anaknya. Saya nggak begitu mendapati di semua sehat juga. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Itu keberkahan yang kita rasakan benar-benar ternyata tenang, cukup gitu, ngerasa cukup. Ya. Hidup di perusahaannya Allah, kita berusaha untuk taat kepada aturan pemilik perusahaan, ya kan? Iya. Insya Allah apa yang kita jadikan keinginan di masa datang bisa diwujudkan sama pemilik perusahaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.